Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Puspita di Aprilia. Dan di video kali ini kita akan membuat hand sanitizer holder dengan motif tulip seperti ini. Dan sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Kita langsung aja. Untuk alat dan bahan, di sini saya menggunakan benang polycherry dengan warna coklat, kemudian warna kuning, dan warna hijau. Kemudian hakpen yang saya gunakan yaitu ukuran nomor 3/0. Gunting untuk memotong, korek api untuk merapikan benang atau untuk memotong, kemudian penanda atau stitch marker, lalu jarum tapestri. Kita langsung aja. Untuk yang pertama kita pakai benang warna coklat, kemudian buat slip knot, lalu buat 18 rantai. Plus 18. Setelah itu kita slip stitch di rantai pertama di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke row pertama, buat satu rantai. Kemudian kita buat 24 single crochet di dalam lingkaran sini. Sebelumnya kita sesuaikan dulu untuk lingkarannya selebar hand sanitizer-nya. Setelah dirasa cukup, kemudian selanjutnya kita membuat 24 single crochet. Dua, tiga. Kita beri penanda dulu di single crochet pertama. Di sini kita beri penanda, dua 24. Jadi di row pertama ini ada 24 single crochet. Yang terakhir kita slip stitch di penanda. Kita masuk row 2, buat satu rantai, kemudian buat single crochet di lubang yang pertama. Sama dengan satu rantai tadi. Kemudian beri penanda di single crochet pertama. Selanjutnya kita buat single crochet increase. Jadi 3 single crochet tadi kita sudah buat satu. Selanjutnya di lubang selanjutnya kita buat single crochet lagi.
2, kemudian di lubang berikutnya 3. Di lubang keempat kita lakukan increase, yaitu penambahan 2 single crochet di dalam satu lubang. Kita ulangi langkah tadi, 3 kali single crochet, 2, 3, di lubang keempat kita lakukan increase. Dan kita ulangi langkah tadi sampai memutari sini. Nanti kita ketemu di sini ya. Setelah sampai ujung, kemudian yang terakhir kita ketemu dengan increase, itu penambahan 2 single crochet dalam satu lubang. Dan di row kedua yang terakhir kita slip stitch di single crochet yang pertama. Untuk row kedua semuanya totalnya ada 30 single crochet. Kita masuk row ketiga, buat satu rantai, kemudian single crochet di lubang yang sama. Kita beri penanda dulu di single crochet pertama, kemudian kita buat single crochet di setiap lubang. Jadi nanti total ada 30 single crochet di row 3. Setelah 30 single crochet, yang terakhir kita buat kita slip stitch di single crochet yang pertama. Buat satu rantai untuk mengunci, lalu kita akan potong benangnya. Untuk row keempat kita ganti warna dengan warna hijau. Pertama kita buat slip knot dulu, kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita akan membuat puff. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian buat DC tapi tidak selesai, kita tahan seperti ini, kemudian satukan. Kemudian buat satu rantai, kita buat puff lagi di lubang yang sama. Tuh. Kita buat DC, tahan. Kita buat DC lagi. Tahan, maka ada 3 serat benang di hakpen, lalu kita satukan. Selanjutnya skip 2 lubang, 1, 2, kita buat di lubang yang ketiga, skip 1, 2, kita buat di lubang yang ketiga 2 DC puff. 1 DC yang tidak selesai, tahan, kemudian buat lagi DC, kita tahan, maka ada 3 serat benang. Kemudian kait benang kita satukan, buat satu rantai, kita buat lagi puff, 2 DC puff di lubang yang sama, kita tahan, kemudian buat lagi DC yang tidak selesai, kita tahan, maka kita punya 3 serat benang di dalam hakpen, lalu kita satukan. Kemudian kita ulangi langkah tadi, skip 2 lubang,
ulangi, skip 2 lubang, kita buat di lubang ketiga, skip 2 lubang lagi sampai sini. Dan yang terakhir, setelah kita buat satu putaran, lalu kita slip stitch di puff yang pertama. Di sini kita slip stitch, kemudian buat satu rantai untuk mengunci, lalu kita potong benang. Untuk row keempat ini kita sudah selesai. Terus untuk sisa benangnya bisa kita selip-selipkan biar mempermudah kita dalam merapikan. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil benang warna kuning. Pertama kita buat slip knot dulu. Kemudian kita akan memulai di antara sini V di tengah-tengahnya. Kita akan mulai di sini, tengah-tengah sini. Buat 3 rantai. 1 2 3. Kemudian kita buat, dan 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 DC. Selanjutnya kita butuh 4 DC. 1 2 3 4. Jadi total semua ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Kemudian kita akan buat popcorn dengan cara menyatukannya. Kita masuk dari rantai yang ketiga awal, terus kita tarik seperti ini. Buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita buat popcorn lagi, DC 5 dengan 5 DC di sela-sela sini. Ini V, kita buat di antara sini. Kita buat popcorn di sini. 1 2 3 4 5. Ada 5 DC. Kemudian kita lepas dulu pennya, kemudian kita masuk ke DC yang pertama, lalu kita kait dan kita satukan seperti ini. Buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita ulangi langkah-langkah tadi. Kita buat popcorn di sini, di sela-sela V, di sini, kemudian di sini, dan seterusnya sampai sini. Nanti kita ketemu di popcorn yang terakhir sini. Setelah terakhir kita buat 3 rantai, lalu kita slip stitch di rantai yang awal. Buat 1 rantai untuk mengunci, lalu kita potong benang. Maka untuk row kelima ini sudah selesai. Selanjutnya
Untuk sisa benangnya kita rapikan, kita selip-selipkan di sini seperti ini. Kemudian kita akan masuk row ke-6. Kita ganti benang dengan warna coklat. Buat slip knot dulu. Kemudian di row ke-6 ini kita mulai di sela-sela ini kita isi dengan, kita buat satu rantai lalu kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Kemudian kita akan membuat 3 single crochet lagi di sela-sela berikutnya. 1 2 3. Dan bisa kita ulangi langkah-langkah tadi, 3 single crochet, 3 single crochet, 3 single crochet sampai memutari sini. Nanti kita ketemu di sini. Setelah sampai ujung, lalu kita slip stitch di single crochet yang awal. Di sini kita akan slip stitch. Maka di row ke-6 kita punya total 30 single crochet. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk row ke-7. Buat 4 rantai. Kemudian skip satu lubang. Kita buat DC di lubang berikutnya. Buat satu rantai. Kemudian skip satu lubang. Lalu kita buat DC di lubang berikutnya. Buat satu rantai, lalu kita buat skip satu lubang dan kita buat DC di lubang berikutnya. Dan bisa kita ulangi langkah-langkah tadi, skip satu lubang, DC sampai sini. Setelah sampai ujung, untuk di row ke-7 buat satu rantai lalu kita slip stitch di rantai yang ketiga awal. 1 2 3. Kita slip stitch di sini. Kemudian kita akan masuk row ke-8 buat 4 rantai. Kemudian kita buat DC di atas DC. Di sini buat satu rantai, kemudian kita buat DC lagi di atasnya DC sini. Buat satu rantai, kita ulangi buat DC dan seterusnya sampai sini, dan kita ulangi sampai row ke-10 seperti ini. Untuk row ke-7 sampai 10 caranya sama. Nanti kita ketemu di row 10. Setelah sampai ujung untuk row yang ke-10, kita lakukan slip stitch.
Langkah selanjutnya, buat satu rantai untuk row 11, kemudian kita buat single crochet di lubang yang sama. Kita ulangi, kita buat single crochet di lubang yang sama, kemudian kita beri penanda dulu. Selanjutnya kita buat single crochet lagi di lubang sini, kemudian single crochet lagi di atas DC, single crochet lagi di sela-sela sini, single crochet di atas DC, dan di sini kita ulangi langkah tadi sampai memutari sini. Nanti kita ketemu di sini. Setelah sampai ujung, yang terakhir kita akan slip stitch di single crochet pertama. Dan selanjutnya untuk row ke-12 dan 13 caranya sama. Kita beri penanda dulu di single crochet pertama dan kita akan membuat single crochet di setiap lubang. Kita ulangi langkah ini row 12 sama row 13. Kita buat single crochet 2 putaran. Dan total single crochet ada 30 single crochet. Yang terakhir kita slip stitch, kemudian kita masuk row ke-14, buat satu rantai, kemudian kita buat single crochet di lubang yang sama, kita beri penanda dulu, kemudian selanjutnya kita buat 3 single crochet, lalu kita lakukan decrease atau pengurangan. Tadi sudah buat 1 single crochet, 2, 3. Kemudian selanjutnya kita lakukan decrease, yaitu pengurangan 2 lubang, kita buat jadi 1. Kita masuk di front loop di sini, lalu buat single crochet. Terus kita buat 3 single crochet, 1, 2, 3, lalu kita lakukan decrease 2 jadi 1. Ini caranya, ambil di bagian depan 2 kali, kemudian kita satukan. Bisa kita ulangi langkah tadi sampai memutari sini. Dan yang paling ujung kita lakukan decrease seperti ini, lalu kita satukan. Selanjutnya kita slip stitch di single crochet pertama. Kemudian di row ini kita punya 24 single crochet. Kita masuk row 15. Kita buat single crochet di setiap lubang. Setelah sampai ujung, kita slip stitch di sini. Jadi total di row ke-15 ada 24 single crochet. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tali hand sanitizer dan kita gunakan kancing rajut seperti ini. Untuk tutorialnya bisa klik di sini atau nanti saya cantumkan di kotak deskripsi. Kita langsung aja untuk talinya.
3 rantai, kemudian kita buat 4 double crochet yang tidak diselesaikan. 1 2 kita tahan, 3 kita tahan, kemudian 4 double crochet kita tahan, kita ulangin, 4 double crochet yang tidak selesai. Jadi kita punya 5 serat benang di dalam hakpen, lalu kita satukan. Buat 3 rantai, lalu kita ulangi langkah tadi. Buat 4 double crochet yang tidak diselesaikan, kita tahan, 1 kita tahan, 2 3 4. Maka kita punya 5 serat benang di hakpen, lalu kita satukan. Buat 3 rantai, kemudian kita ulangi langkah tadi sampai panjang yang kita inginkan. Di sini saya buat sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 8. Kita buat sampai 8 kali. Setelah 8 kali seperti ini, selanjutnya kita buat untuk kaitan kancing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di sini saya buat 12 rantai. Kita sesuaikan dengan besar kancingnya. Lalu kita slip stitch di sini. Nah, kita coba di kancing. Saya rasa sudah cukup. Kemudian selanjutnya buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita slip stitch di sini, di lubang ini kita slip stitch, kemudian buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita slip stitch lagi di sini. Kita ulangi langkah tadi sampai ujung sini. Setelah sampai ujung, lalu kita slip stitch di lubang awal di sini. Maka sudah jadi untuk talinya. Kemudian buat 1 rantai untuk mengunci, lalu kita potong sisa benang. Untuk sisa benangnya nanti bisa kita rapikan, kita selip-selipkan di dalam sini. Kemudian selanjutnya kita akan memasang kancing dengan bantuan jarum tapestri. Kita pasang, kita lipat seperti ini, kira-kira di tengah-tengah sini. Kita pasang kancingnya. Kemudian kita jahit.
lalu kita ikat. Dan untuk sisa benangnya kita rapikan, kita masukkan di belakang sini, kita selip. Dan maka sudah jadi untuk hand sanitizer holdernya. Ini untuk botol 60 ml seperti ini. Maka sudah jadi untuk hand sanitizer-nya dengan motif bunga tulip. Seperti ini, cantik. Dan sekian video dari saya. Untuk yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan selamat mencoba. 1